Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Universitas Muhammadiyah Unamin Sorong menggelar aksi demonstrasi di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya pada Jumat 2 April, maksud kami 2 Mei 2020. Aksi ini merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap berbagai permasalahan krusial yang belum ditangani secara optimal oleh pemerintah daerah. Untuk informasi lengkapnya pemirsa, akan dilaporkan rekan Safwan Ashari, jurnalis Tribun Sorong selengkapnya. Rekan Safwan, silakan laporan dari Anda. Baik, benar sekali Justina dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Pada pagi tadi, sejumlah mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sorong atau UNAMIN Sorong menggelar aksi demonstrasi di mana massa bergerak dari Taman Deo Sorong menuju ke kantor Wali Kota Sorong dan juga kantor Gubernur Papua Barat Daya. Nah, dalam orasinya, masa menyuarakan sejumlah poin tuntutan terkait dengan berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, di mana persoalan-persoalan yang menurut mahasiswa aksi ini sendiri merupakan persoalan-persoalan yang sudah sering terjadi di wilayah Kota Sorong dan juga ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Nah, sebagai provinsi termuda di Indonesia, tentu masa aksi menilai bahwa perlu dilakukan pembangunan ataupun pembenahan secara terstruktur dan sistematis sehingga tidak terjadi semacam anggaran yang dibuang-buang untuk hal-hal yang tidak uh, hal-hal yang tidak krusial begitu. Nah, salah satu poin tuntutan yang disampaikan oleh masa aksi pada saat demonstrasi tadi yaitu berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, di mana pembangunan tersebut dinilai tidak terlalu krusial dan tidak terlalu menyentuh persoalan banjir begitu. Nah, mereka menilai bahwa tujuan daripada pembangunan tembok yang berada di areal jalan depan P, PLT, PLTD kilometer 9 itu merupakan satu proyek yang memang terbilang mubazir karena persoalan yang ada di hulu yaitu persoalan galian C, namun justru di areal areal hilirnya itu di sepanjang aliran sungainya itu justru dipasang semacam barikade air yang justru kemudian menimbulkan banjir di areal Jalan Basuki Rahmat itu sendiri. Nah, selain itu, masa juga menyampaikan beberapa poin tuntutan uh, terkait dengan persoalan sampah yang anggarannya itu cukup terbilang fantastis sampai miliaran, namun persoalan-persoalan sampah tersebut tidak sampai terselesaikan di Kota Sorong. Nah, tak hanya itu, ada beberapa poin tuntutan lain, yaitu salah satunya terkait dengan uh, lampu penerangan yang ada di sejumlah ruas jalan di Kota Sorong begitu. Karena mereka menilai bahwa uh, timbulnya ada timbulnya tindak pidana di eh, Kota Sorong, salah satunya yaitu begal dan juga jambret di Kota Sorong, itu salah satunya yaitu diakibatkan karena minimnya akses, minimnya koneksivitas eh, lampu-lampu jalan yang ada di Kota Sorong, sehingga perlu dilakukan semacam pembenahan dan juga semacam kebijakan yang memang harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Wali Kota Sorong, untuk melakukan pembenahan di sejumlah ruas jalan sehingga lampu-lampu bisa dinyalakan dan meminimalisir terjadinya tindak pidana seperti begal dan juga jambret di wilayah-wilayah yang sampai hari ini masih terbilang gelap begitu. Mereka juga berharap agar pemerintah daerah bisa menerima ataupun mendengar aspirasi mereka sehingga bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat. Begitu, sekian, still. Saya Rekan Safwan Ashari, jurnalis Tribun Sorong atas laporan dari Anda. Selamat beraktivitas kembali.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.